Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati, kelas TI 2B dengan NIM 203307011 dan dengan prodi D3 Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Madiun. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak dan kepribadian menurut agama Islam. Akhlak dan kepribadian dalam Islam. Akhlak merupakan garis pemisah dalam Islam. Akhlak juga merupakan ruh dalam Islam. Agama tanpa akhlak bagaikan jasad tanpa nyawa. Akhlak mulia akan menjamin keselamatan dunia maupun akhirat. Kekalnya suatu umat karena kokohnya akhlak. Begitu juga runtuhnya suatu umat karena lemahnya akhlak. Manusia yang mempunyai akhlak mulia akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, seperti pada zaman Rasulullah SAW dan generasi sahabat. Pengaruh nilai positif dan nilai negatif dalam kehidupan masyarakat berebut tempat mempengaruhi manusia. Karena itulah, dalam pergaulan ada yang baik dan buruk. Apabila yang dominan akhlak yang baik, maka akan melahirkan kehidupan yang baik. Tetapi kalau yang dominan akhlak yang buruk, maka akan melahirkan generasi buruk yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Inilah pentingnya memberikan lingkungan terbaik bagi generasi muda. Anak-anak kita lingkungan dengan akhlak terbaik, bukan fasilitas dan harga masuk jutaan rupiah, bukan memberikan lingkungan teman-teman kaya raya tanpa akhlak dan tata krama. Oleh sebab itu, bentengilah generasi muda kita dengan lingkungan yang mencintai Islam, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, dan mengikuti para salafus sahih dengan baik, karena sesungguhnya aku Muhammad diutus mensolehkan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki Islam menjadi ajaran yang kekal. Sebagai penutup ajaran agama sebelumnya, diperuntukkan bagi seluruh umat manusia secara utuh. Lintas batas, wajar zona waktu, warna kulit, multibangsa, serta suku. Allah menjadikan kekhusyuan dan keistimewaan yang banyak dalam Islam. Islam adalah agama yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap ruang dan waktu. Islam adalah agama yang dengan segala aspek kehidupan manusia seutuhnya kita ditentukan oleh waktu untuk beribadah. Kapan sebaiknya berpuasa, bagaimana bersosialisasi dengan baik, dengan memuliakan tetangga, memberikan seorang miskin di sekitar kita. Islam menuntun adab berkeluargaan. Islam telah menyeru dan menganjurkan kepada pemeluknya untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, serta mempunyai akhlak yang mulia. Sebaliknya, tidak ada keburukan, melainkan Islam telah memperingatkan bahayanya, serta memerintahkan pemeluknya untuk menjauhinya. Islam melarang menyentuh khamr. Islam juga melarang sistem riba dan melarang gerakan radikal. Rasulullah SAW adalah panutan sekaligus contoh terbaik bagi umat manusia. Kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan dan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21.
Islam memandang akhlak sebagai salah satu sifat yang paling mendasar. Karena akhlak mulialah umat Islam bisa disegani oleh agama yang lain, sekaligus bisa mencapai kemuliaan. Tidak sempurna ketakwaan apabila tidak memiliki akhlak. Akhlak mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Al-Imran ayat 133-134. Tidak ada teladan sebaik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meneladani Rasulullah, niscaya ia akan menjadi teladan. Allah menggambarkan dalam Al-Quran sebagaimana pentingnya mengambil contoh kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sakti mengatakan dalam tafsirnya, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, di mana beliau terjun langsung menghadapi hiruk-pikuknya kehidupan dan terjun di medan perang. Beliau adalah orang yang mulia akhlaknya, seorang gagah berani, maka jadikanlah beliau sebagai panutan kalian dalam setiap urusan untuk mengarungi segala aspek kehidupan di dunia ini. Masa depan manusia di akhirat bergantung pada pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, semua manusia akan meminta pertolongan pada Rasulnya agar dimintakan syafaat kepada Allah supaya dibebaskan dari dahsyatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa sifat penyayang sangat diperlukan dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengancam dengan menyebut bahwa orang yang tidak mempunyai sifat sayang menyayang bukan termasuk kepada golongan Islam, sebagaimana sabdanya, bukan termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saat ini manusia sukses meraih prestasi besar di segala bidang dengan bantuan sains dan teknologi. Masyarakat dunia menyaksikan penemuan baru di sejumlah bidang. Akan tetapi, di sisi lain, masih saja terjadi angka kriminalitas dan kejahatan, kecanduan narkoba, penyiksaan anak-anak, hormon seksual, pembunuhan massal di Palestina, dan kejadian tanpa akhlak lainnya. Inilah zaman di mana kejayaan manusia tidak diikat oleh luhurnya. Akibat semua berasal dari pendidikan, sekolah anak-anak kita di mana jam belajar terlalu lama, menjauhkan anak dari kehangatan orang tua dan dari virus cinta kepada agama. Berjenjangnya ilmu sekolah dasar dari pagi hingga sore hari seolah menjamin kehidupan yang layak pada anak di masa depan, menjauhkan cinta anak kepada orang tua, dan baru sadar ketika berakhir di panti jompo. Pendidikan yang salah kaprah, akhlak yang tertindas oleh kebenaran akal semu. Tentu saja berbagai peristiwa itu tidak hanya berhubungan dengan abad modern, namun di mana saja manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terjerumus ke dalam dekadensi moral dan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan.
kualitas kehidupan manusia dibangun atas dasar perilaku dan kaidah-kaidah khusus yang bersifat mutlak. Dan akhlak adalah contoh nyata dari realitas absolut dan mutlak. Akhlak memiliki dasar dan parameter khusus di mana nilai-nilai moral termasuk diajarkan agama bersifat tetap. Akhlak adalah sebuah sarana untuk meluruskan perbuatan masyarakat yang nantinya akan melahirkan generasi terbaik sebuah bangsa. Islam memandang akhlak mulia sebagai pijakan awal dalam mempertanggungjawabkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai ciri manusia bertakwa. Dan kekhawatiran malaikat terbukti betapa kita saksikan banyak manusia terbunuh lewat perang tak berkesudahan. Banyak kemaksiatan terjadi di sekitar kita, dikerjakan terang-terangan tanpa rasa malu. Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, merampas harta orang lain, mencuri, hingga korupsi berjamaah terus-menerus terjadi sampai saat ini. Kerusakan akhlak terjadi merajalela. Sampai saat ini, akhlak mulia adalah satu amalan yang memiliki nilai ketika manusia akan menghadapi Yaumul Mizan, di mana hari penimbangan amal dilaksanakan. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Pusat perhatian orang berakhlak adalah bagaimana ia menjadikan dirinya bermakna bagi keluarga dan masyarakat, sehingga dampak perbuatan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dijauhkan dari kemaksiatan dan juga ditambah imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.